Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Kementerian Dinas Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang didampingi pengurus pimpinan daerah Keluarga Besar Pujakesuma Labusel melakukan verifikasi atau fact-finding kepada Nur Hasanah, salah satu putri terbaik bangsa pelopor pendidikan yang berasal dari Dusun Simpang Jati, Desa Mandala Sena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Nur Hasanah merupakan salah satu anak petani yang mampu menjadi pelopor pendidikan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan sejak masih sanawiyah. Nur Hasanah dengan gigih mengajari anak-anak bahkan orang dewasa yang tidak bisa membaca secara gratis di desanya. Dan kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten hingga saat ini. Setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya, Nur Hasanah semakin giat hingga mendirikan Yayasan Lentera Cita Hasanah dengan program pendidikan 3 Nyala Lentera, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah Simpang Jati, yang berdiri sejak tanggal 25 Januari tahun 2012, transformasi sejak tahun 1998 hingga tahun 2011. Hal ini membuat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terjun langsung melihat fasilitas belajar serta program-program yang dicanangkan untuk memajukan pendidikan yang ada di Desa Mandala Sena. Irwan Indra yang menanggapi sangatlah menyentuh ada anak muda sosok Nur Hasan yang memiliki kepedulian sosial, terkhusus di bidang pendidikan. Hal ini merupakan perilaku yang menganut 3 prinsip USM yang membuat sistem sustainability berkelanjutan dan keberlangsungan. Ya, kami dari Kementerian Pemuda Olahraga dari Jakarta hadir ke sini untuk melakukan fact-finding. Jadi menemukan fakta dan data kaitannya dengan perilaku kepeloporan yang ada di Desa Mandala Sena di Silangkitang, Labuhan Batu Selatan. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Adinda Nur Hasanah yang hari ini kita coba nilai kepeloporannya yang hasilnya nanti akan kita bawa ke nasional. Jadi bagaimana tanggapan Bapak selaku perwakilan dari Dispora? Ya, kita melihat tadi apa yang disampaikan sangat menyentuh ya. Tadi beberapa kali saya pakai tisu agak terharu juga begitu ya, disampaikan itu luar biasa. Ada anak muda sosok Nur Hasanah yang punya jiwa kepedulian sosial khususnya di bidang pendidikan ini. Ya, perilaku yang kalau tadi saya sampaikan ada mengandung 3 prinsip ya, USM, unik, ada sesuatu hal yang baru yang dia buat, kemudian sustainability-nya ada keberlanjutan, keberlangsungan. Dia nggak cuma sampai di sini. Yang ketiga tadi ada multiplier effect, ada dampak kemanfaatan yang banyak dari satu program yang dia buat, misalnya dari pendidikannya, tapi bisa merambah kemana-mana, termasuk di bidang peningkatan perekonomian. Itu juga tadi termasuk yang konsennya Nur Hasanah. Jadi harapan Bapak dari Dispora? Harapan kami hal ini bisa terus ditularkan ya, bukan cuman untuk Nur Hasanah. Tadi Pak Camat juga menyampaikan ada Nur Hasanah lain yang nantinya akan muncul bukan cuma di Mandala Sena tapi di seluruh Indonesia, dan Nur Hasanah mempelopori ini dan mudah-mudahan lahir Nur Hasanah yang lain nanti di sekitarnya. Nur Hasanah menyampaikan motivasi untuk menjadi pelopor pendidikan. Dikarenakan pendidikan anak-anak yang ada di lingkungan sekitar butuh penanaman pendidikan agama sejak dini hari. Di samping guru-guru mengaji yang sedikit di Desa Mandala Sena, Lentera Edukasi Desa Indonesia atau LEDSA ID, yang berdiri sejak tanggal 6 Juli tahun 2020, dan Bimbingan Belajar Lentera Pendidikan Indonesia yang berdiri sejak tanggal 3 Desember tahun 2022. Yang pertama karena memang keadaan lingkungan sekitar itu butuh untuk penanaman pendidikan agama sejak usia dini, di samping memang masih sangat sedikit guru-guru ngaji di kampung saya dan juga di Desa Mandala Sena. Dan karena titel yang memang hanya 3 huruf M, P, dan D, itu sesungguhnya beban moralnya sangat besar, tapi akan menjadi lebih ringan ketika saya bisa semakin mendidik dan berkontribusi bagi bangsa ini, khususnya di sektor pendidikan.
Jadi harapan Nur Hasanah ke depan? Ya, harapan saya tentunya dengan kepeloporan saya bisa semakin berkembang dan berdampak di tengah-tengah masyarakat, semakin meluas khususnya di Indonesia hingga tingkat internasional, dan Allah semakin meridhoi juga khususnya di TPQ Al-Hidayah Simpang Jati, bangunan belajar khusus yang memang dimulai dirintis ketika saya mengikuti seleksi pemuda pelopor ini. Jadi terima kasih banyak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan dan mengapresiasi kegiatan pemilihan pemuda pelopor ini, sehingga saya pun semakin tergerak dan bersemangat untuk bisa mengembangkan dan terus kontinu dalam bidang kepeloporan saya. Ya, kami warga masyarakat mewakili dari Pujakusuma Labuan Batu Selatan, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Irwan yang datang dari Jakarta, mewakili dari Menpora yang menghadiri yaitu acara Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berada di Simpang Jati. Mudah-mudahan apa yang didatangi diapresiasi yang sangat tinggi dan menghargai setinggi-tingginya buat untuknya Ibu Nur Hasanah MPD menjadi pendiri dari yayasan tersebut. Harapan Mas Budi? Harapan tersebut kami berharap juga untuk menjadi memicu semangat kepada muda-mudi khususnya di Simpang Jati dan terumumnya untuk Labuan Batu Selatan. Laporan Kepala Kabiro Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.